warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karen Ainia dari jurusan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan mengenai mata kuliah terjemah. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan konsep terjemah dan sebutkan makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa. Konsep terjemah ada 3. Yang pertama, terjemah harus sesuai dengan konteks bahasa sumber dan bahasa sasaran. Contohnya sayaroh yang artinya mobil dan musafir. Yang kedua, terjemah harus sesuai dengan gaya bahasa sumber dan gaya bahasa sasaran. Contohnya kaidah nahwiyah. Yang ketiga, terjemah harus sesuai dengan bahasa sumber dan bahasa sasaran atau manahilul irfan fi ulumul Quran Zarkani. Makna-makna yang terkandung dalam setiap bahasa ada 5. Yang pertama, makna leksikal. Yang kedua, makna gramatikal. Yang ketiga, makna kontekstual dan situasional. Yang keempat, makna tekstual. Dan yang kelima, makna sosiokultural. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan dan sebutkan aspek-aspek bahasa. Aspek-aspek bahasa ini ada 3, yaitu yang pertama semantik, morfologi, dan sintaksis. Yang pertama, semantik. Sema dalam bahasa Yunani artinya tanda atau lambang atau cabang linguistik yang membahas arti dan makna. Semantik juga erat kaitannya dengan sosiologi, antropologi, filsafat, dan psikologi. Morfologi sama dengan sorof atau perubahan kata. Morf sama dengan sigot, morfem sama dengan wajan. Contohnya, morf doroba dari morfem fa'ala. Sintaksis mengkaji struktur frase dan kalimat, hubungan antar kata dan hubungan antar kalimat. Pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan unsur-unsur terjemah, proses menerjemah, dan urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Unsur-unsur terjemah ada 4, yaitu bahasa sumber, bahasa sasaran, pesan, padanan. Yang pertama, bahasa sumber. Bahasa sumber yaitu menggunakan bahasa pengarang aslinya atau bahasa Arab. Adanya istilah yang sesuai dengan ilmu yang dibahas. Terus penerjemah harus mempunyai kapabilitas pengetahuan terhadap buku sains yang diterjemahkan. Yang kedua, bahasa sasaran. Bahasa sasaran yaitu bahasa terjemah tempat pesan gagasan itu tertuang. Istilah-istilah yang diterjemahkan sesuai dengan maknanya. Penerjemah harus menguasai bahasa sasaran. Yang ketiga, pesan. Pengalihan pesan dari bahasa asli ke bahasa sasaran adalah inti dari proses menerjemahkan. Dilakukan dengan sedekat dan sehalus mungkin kata dan makna dalam menerjemahkannya. Adanya analisa teks agar mencegah kesalahan dalam menerjemahkan. Yang keempat, padana. Kesetaraan makna kalimat atau kata antara bahasa aslinya dengan bahasa sasaran. Tidak berubahnya makna kiasan ataupun makna gramatikal dalam bahasa aslinya. Proses menerjemah. Proses menerjemah ada 7. Yang pertama, penjagaan. Yang kedua, analisa. Yang ketiga, pemahaman. Yang keempat, pengistilahan. Yang kelima, perakitan. Yang keenam, pengecekan. Yang ketujuh, diskusi hasil. Kemudian, urgensitas terjemah dalam ekonomi Islam. Menguasai terjemah bahasa Arab merupakan hal penting bagi mahasiswa perbankan syariah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, al-lugha miftahul ulum. Bahasa adalah kunci untuk mendapatkan ilmu.
dan perbankan syariah termasuk di dalamnya. Syarat untuk menguasai perbankan syariah adalah harus memahami segala landasan, prinsip, dan desain yang sesuai syariah. Penguasaan terjemah bahasa Arab sangat diperlukan untuk menggali sumber-sumber hukum Islam, landasan, prinsip, dan implementasinya, sehingga terjemah bahasa Arab adalah jalan untuk mencapai syarat tersebut. Pertanyaan yang keempat yaitu jelaskan macam-macam terjemah. Yang pertama yaitu terjemah fauriyah atau terjemah langsung, adalah terjemah yang dilakukan secara langsung tanpa adanya persiapan, seperti entrepreneur yang menerjemahkan atau meringkas pidato dan diskusi atau seminar. Jika demikian, yang lebih tepat adalah merupakan jenis terjemah yang dihadirkan secara langsung begitu teks sumber selesai diucapkan atau dituliskan. Adapun sebaliknya, terdapat juga terjemah tidak langsung. Model ini sering disebut dalam terjemah biasa atau tidak langsung, artinya penerjemah yang dilakukan dengan persiapan. Terjemah huriyah. Terjemah huriyah yaitu terjemah yang bebas tanpa terkait ahli bahasa, kalimat, atau kata. Tujuan penerjemah menyampaikan makna yang terkandung di dalam teks, sangat memperhatikan pesan dan teks. Gaya terjemah menuntut penerjemah untuk kreatif dalam mengalih bahasakan agar enak dibaca. Keluar dari penerjemah berdasarkan kaidah nahwiyah. Contohnya, nizam biasa diartikan dengan sistem atau kebijakan. Ketiga, terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu pengalihan bahasa sesuai dengan urutan kata bahasa sumber. Biasa disebut juga upaya penerjemah dengan menggunakan kamus. Tata cara ini tidak berubah, sekedar mencari padana kata. Sebutan lainnya adalah lafsiyah atau musawiyah. Fokus ke terjemah, perkataan, dan menjadi kaku. Kelemahannya menyebabkan pengkaburan kata, makna, dan pesan. Contohnya, syayaroh sama dengan mobil. Yang keempat, terjemah maknawiyah. Terjemah maknawiyah disebut juga terjemah tafsiriyah, yaitu ahli bahasa tanpa terkait dengan urutan kata atau susunan kalimat bahasa sumber, mengutamakan menyampaikan makna daripada arti perkataan. Contohnya, syayaroh dalam surat Yunus yang artinya musafir, al-falsafah al-iqroniyah, filsafat Yunani. Terjemah mumtasilah yaitu menerjemahkan dengan menggunakan bahasa yang satu, bahasa sumber dengan bahasa sasaran satu bahasa, menerjemahkan dan menjelaskan pesan yang terkandung di dalam teks dengan satu bahasa. Yang terakhir yaitu jelaskan dan berikan contoh uslub. Pertama, uslub syarti adalah bentuk kalimat yang di dalamnya terdapat ada, yakni perangkat baik berupa huruf, lafaz, atau apa saja namanya, yang dengan perangkat ini terjadi ikatan antara dua kalimat. Ulama nahu menamai perangkat tersebut dengan adatus asyarti. Adapun dua kalimat yang saling berkaitan, yang pertama disebut dengan kalimat syarat dan yang kedua disebut dengan kalimat jawab atau jawabu syarti. Yang kedua adalah uslub qasam, termasuk dari beberapa uslub taukid, yaitu uslub qasam yang meliputi adat qasam, muqassam bihi, muqassam alaihi, atau disebut juga jawab qasam. Contohnya yaitu wallahi inna dima asyuhada, adat qasam
pada contoh tersebut adalah huruf wawu, sedangkan lafaz jalala disebut muqassam bihi, sedangkan muqassam alaihi adalah kalimat tuhwi gorsa al-tuh. Yang ketiga adalah uslub madi dan zami. Secara bahasa, madi artinya pujian atau ungkapan perasaan senang dan simpatik. Sedangkan zami adalah antonim dari madi, yaitu ungkapan ketidaksukaan dan tidak simpatik. Kata yang dipakai untuk mengungkapkan dua perasaan tersebut biasanya untuk yang senang serta untuk ungkapan ketidaksukaan. Contohnya yaitu ni'ma al-adilu Umaru benu Aziz. Contoh pertama adalah ungkapan perasaan senang, pujian atau apresiatif kepada orang-orang yang berlaku adil. Kemudian dikhususkan kepada Umar bin Abdul Aziz karena usul seperti ini berfungsi mentaukidkan pujian dan kesenangan. Demikian juga pada contoh kedua yaitu bi'san najiru mumkiru sil'i, penghususan untuk perasaan tidak senang. Yang keempat yaitu uslub takjub. Uslub takjub secara bahasa takjub artinya kagum atau heran. Ungkapan kalimat yang terlontar dari seseorang yang terkagum atau heran pada suatu hal dalam bahasa Arab disebut uslub takjub. Ada pola atau bentuk kalimat yang secara khusus dipakai oleh orang Arab saat mengekspresikan kekaguman mereka pada suatu atau keadaan. Contohnya yaitu ya jamilaz zahri dabi'i ma'a zaba ma'an naili. Yang kelima yaitu uslub iqra dan tahzir. Iqra artinya perintah atau anjuran untuk melakukan pekerjaan terpuji, sedangkan tahzir adalah perintah atau larangan untuk tidak melakukan pekerjaan tercela. Iqra adalah pola pembentukan kalimat atau gaya bahasa yang dipakai untuk penganjuran atau harapan melakukan perbuatan terpuji. Contohnya yaitu at-ta'anu ala birri wa taqwa. Sedangkan uslub tahzir adalah pola pembentukan kalimat peringatan agar tidak melakukan perbuatan tercela. Contohnya yaitu at-tahawana fi da'i wajibi, al-i'tida'a marofiki amati. Yang keenam yaitu uslub ikhtisa. Uslub ikhtisa adalah uslub yang isim johirnya disebutkan setelah dhamir mutakalim untuk menjelaskan dan mempertegas maksud pembicaraan, seperti an-natamassaka bil Qur'an wa sunnati. Isim zohir yang menjelaskan maksud dalam isim domir dengan muktasu. Isim zohir yang menjelaskan maksud dalam isim domir dengan muktasu. Bisa juga isim zohir disebutkan setelah domir muhotob. Namun hal seperti ini sangat jarang. Untuk domir gaib tidak bisa dijelaskan dengan isim zohir dalam kalimat. Yang ketujuh yaitu uslub istighosah. Secara bahasa istighosah adalah bentuk masdar dari fi'il istighosah yastaghisu yang artinya meminta pertolongan atau bantuan. Jadi uslub istighosah adalah bentuk kalimat yang biasa orang Arab pakai untuk meminta bantuan atau pertolongan. Pada hakikatnya uslub ini termasuk dari bagian uslub nida, yakni untuk memanggil, hanya bedanya memanggil dalam uslub istighosah dikhususkan kepada zat atau orang yang bisa menolong permasalahan.
seperti yallahi limangkubi hurubu. Yang terakhir yaitu uslub istifham. Uslub istifham adalah bentuk atau pola kalimat interrogatif, yakni satu bentuk kalimat untuk menanyakan sesuatu atau segala hal yang berkaitan dengan sesuatu tersebut. Ada beberapa perangkat ada untuk pembentukan uslub ini dan disebut perangkat interrogatif. Ada tuh istifham. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.